Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Kita menggunakan Hasyiah As-Sawi rahimahumullahu taala ajmain wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke berapa ya? 72. Iya, 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qultum, dan ingat olehmu, wazkuru, ingat olehmu hai Bani Israel yang ada pada masa Nabi. Idh qataltum, ketika kalian telah membunuh nafsan akan satu jiwa, faddara'tum, maka kemudian kalian saling menuduh, fiha padanya jiwa. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan bermula Allah itu akan memperlihatkan ianya Allah akan apa yang adalah engkau sembunyikan. Ini wawnya enggak ada, wama. Jadi sebagaimana di sebelumnya, sebelum takdirnya wadhkuru, kembali kepada Bani Israel yang ada pada masa Nabi. Ingat olehmu ketika kalian telah membunuh satu jiwa. Maksud kalian, nenek moyang kalian dulu membunuh seseorang. Faddara'tum, kemudian kalian saling tuduh-menuduh. Maksudnya nenek moyang kalian saling tuduh-menuduh. Fiha, padanya jiwa yang terbunuh. Fihi idghamut ta' fil asli fiddal. Sabit padanya iddara'tum, itu mengidgham ta' ke dalam asal dalam dal. Artinya ini berdasarkan kaidah dalam kitab Qawaidul I'lal, kalau nggak salah kaidah ke-19 di sana, bila fi'il berada atas wadan tafa'ala. Tadaro'a di sini asalnya, tadaro'a, tafa'ala. Atau langsung kita tulis tadaro'a, tadaro'a. Bila fi'il berada di atas wadan tafa'ala, tadaro'a, kemudian fa fi'il di sini dal. Jadi huruf yang sejenis dengan ta-nya, mirip-mirip. Makhrajnya berdekatan seperti di sini ta dan dal, tada. Maka boleh ta ini dirubah menjadi dal, kemudian diidghamkan. Jadilah tasdid. Begitu ta dirubah menjadi dal, diidghamkan dalam dal, kita nggak bisa membaca. Karena itu didatangkanlah hamzah wasal. Jadilah iddara'tum. Asalnya tadara'a, sekarang idda. Nah, makanya beliau di sini menyatakan fihi, dalamnya iddara'tum itu mengidghamkan ta dalam asal dalam dal. Ya. Tadara'a asalnya, kemudian ta dirubah jadi dal bertasydid, nggak bisa diucapkan, didatangkan hamzah wasal, jadilah faddara'tum. Apa arti faddara'tum? Ay takhasamtum. Kalian saling berdebat, saling menuduh. Wa tadafa'tum, dan kalian saling menuduh fiha padanya jiwa yang terbunuh. Saling menuduh bahwa yang membunuh si fulan, dan si fulan. Wallahu mukhrijun, dan bermula Allah itu akan memperlihatkan, mukhrijun mudhirun, memperlihatkan ianya Allah ma, akan sesuatu yang adalah engkau itu kalian sembunyikan. Jadi ma ini maf'ul dari mukhrijun. Ay min amriha, artinya Allah akan memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan, min amriha, dari urusannya jiwa yang terbunuh. Wahaza i'tiradun, bermula ini itu i'tirad. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini namanya jumlah mu'taradah. Wa huwa awalul qissah, dan dianya ini itu awal cerita. Jadi wa iz qataltum nafsan faddara'tum, ini awal cerita yang sudah kita baca sebelumnya di belakang, itu sambungan dari cerita ini. Jadi awalnya begini, ketika kalian membunuh seorang jiwa, kemudian kalian saling tuduh-menuduh, kemudian kalian pengen tahu siapa pembunuh sesungguhnya, ketika itu kalian datang kepada Nabi Musa. Kalian minta kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah.
menjelaskan bagaimana cara menemukan si pembunuh. Kemudian Allah menganjurkan supaya mereka menyembelih seekor lembu. Kemudian mereka bertanya lembu apa, bagaimana warnanya, dan seterusnya. Jadi awal kisahnya ini. Cuma kenapa yang mestinya didahulukan jadi ditakhirkan? Jadi ujung kisah justru ditaruh di awal yang sudah kita baca kemarin. Nanti kita lihat kata para ulama supaya antara celaan mereka tersambung menyambung. Karena sebelumnya Allah menceritakan tentang bagaimana keingkaran mereka. Mulai dari mereka tersesat di padang teh, kemudian diselamatkan, mereka bandel, mereka kepanasan, dikirim awan, bandel lagi. Mereka kehausan, Nabi Musa memukul batu keluar air, kemudian mereka bandel lagi. Kemudian mereka dilarang melaut, mereka melaut, sebahagian jadi monyet, dan seterusnya. Fakul nadribuhu, maka kemudian kami katakan, idribuhu, pukul olehmu akannya si katil. Karena nggak boleh kembali kepada nafsan muannas, makanya mufasir mentakdirkan katil. Arti katil ini ya nafsan yang terbunuh tadi. Fakul nadribuhu, maka kami katakan, Allah mengatakan tentunya lewat lidah Nabi Musa. Fakul nadribuhu, maka kami katakan pukul olehmu akannya si terbunuh. Biba'dhiha, dengan sebahagiannya sapi. Faduriba bilisaniha, maka dipukulkan akan dianya si katil tadi, orang yang terbunuh, dengan lidahnya sapi. Au ajbi dzambiha, atau dengan pangkal ekornya sapi. Fahayya, maka hidup ianya si katil. Jadi di sini ada khilaf pendapat, ada yang menyatakan dipukul dengan lidah, karena lidah itu kan biasanya tempat berbicara. Dipukul dengan lidah biar orang terbunuh tadi hidup, kemudian dia ngomong. Ada yang bilang dengan pangkal ekor. Karena pangkal ekor itu katanya di seseorang itu enggak membusuk ketika meninggalnya. Wa qala, dan berkata ianya si fulan yang terbunuh tadi. Jadi begitu dipukul dia hidup, kemudian dia berkata, qatalani fulanon wa fulanon, telah membunuh akan aku oleh si fulan dan si fulan, li ibni ammihi, bagi li ibnai ammihi, bagi dua anak pamannya. Dia berkata, aku telah dibunuh si fulan si fulan. Wa mata, dan mati ianya si katil itu yang hidup mati lagi. Fahurrimal mirasa wa qutila, maka diharamkan akan keduanya dua anak paman al-mirasa, akan harta warisan, wa qutila, dan dibunuh keduanya. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatih. Demikianlah, sabit seperti demikian. Kadzalik, seperti demikian Allah menghidupkan orang yang mati tadi. Yuhyillahu, seperti demikianlah akan menghidupkan oleh Allah al-mauta, akan orang-orang yang mati, wa yurikum, dan akan memperlihatkan ianya Allah kepada kamu ayatihi, akan ayat-ayatnya Allah. Apa arti ayat Allah? Dalaila qudratihi, akan dalil-dalil kekuasaannya Allah. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu itu yang kamu berakal. Mudah-mudahan kamu paham, ta'qilun tatadabbarun. Mudah-mudahan kamu itu bisa berpikir. Fata'lamuna annal qadira ala ihya'i nafsin wahidah qadirun ala ihya'i nufusin katsirah fatu'minun. Mudah-mudahan kalian bisa berpikir, maka kalian pun jadi tahu bahwa sungguh zat yang kuasa ala ihya'i, kepada menghidupkan satu jiwa, itu qadirun, khabar anna, itu mampu juga ala ihya'i, kepada menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak, fatu'minun, maka kalian pun beriman ketika itu. Nah, kita lihat penjelasannya di hasyiahnya. Nah, mulai dari qauluhu fihi idghamut ta fil asal, padanya itu ada idgham ta dalam asal, ai asluhu tadara'tum, asalnya tadara'tum, qulibatit ta'u, dibalikkan akan tadalan, ta dirubah menjadi dal, wa udghimat fiha, dan diidghamkan akan dianya ta yang sudah dirubah menjadi dal, fiha dalamnya dal. Wa utiya bihamdatil wasli, dan didatangkan dengan hamzah wasal, tawassulan lin nutqi bisakin, sebagai perantara untuk bisa mengucapkan dengan yang sukun, sebagaimana sudah dijelaskan di awal. Apa arti tadara'tum, takhasamtum?
Ai ittahama ba'dukum ba'dha, artinya menuduh oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Nah, wa hadza i'tiradun, tadi kata beliau i'tirad ai jumlatun mu'taridah, jumlah mu'taridah antara ma'tuf. Wa huwa faqul nadribuhu. Nah, jadi wallahu mukhrijum ma kuntum itu mu'taradah antara kisah tadi wa idz qataltum nafsan dan antara faqul nadribu. Nah, fadabahuha, maka mereka mana nih? Faqul nadribuhu. Faqulna, maka kami katakan. Wal qail Allah. Nah, bermula yang berkata itu Allah ala lisani Musa, lewat lisan Nabi Musa. Bilisaniha, dipukul tadi dengan lidahnya sapi, li'annahu mahalul kalam, karena lidah itu tempat bicara. Au ajbi zambiha, atau dengan pangkal ekornya. Isyaratun litanwi'il khilaf, itu syareh Syekh Jalal pengen menjelaskan tentang pembagian khilaf, ada khilaf di situ. Nah, wal hikmah fi dzalika annahu mahallu hayati bani Adam, bermula hikmah pada demikian dengan pangkal ekor. Itu sungguhnya pangkal ekor itu tempat kehidupan anak Adam. Yang sering kita dengar tulang ekor itu, enggak busuk, itulah dia. Wa qila darabuhu bi faqdiha, dikatakan orang mereka memukul akannya si katil tadi dengan pahanya sapi, paha yang kanan. Wa qila bi qat'ati lahmin minha, dikatakan orang dengan potongan daging darinya sapi. Jadi banyak pendapat. Fahayya, maka hidup ianya si katil. Warada annahu qama wa audajuhu tatashakhkhabu daman. Dan telah waridlah oleh bahwa sungguhnya si katil bangun ia, wa audajuhu, dan urat-uratnya itu menyebarkan ia akan darah. Urat-uratnya masih mengeluarkan darah. Wa mata, mati ia sari'an, cepat. Jadi habis ngomong langsung mati. Fahurimal miras, maka diharamkan keduanya, dua orang anak paman yang telah membunuhnya, akan warisan. Kenapa? Li'annal qatila la yarisu min tilkatil maktuli syai'an. Karena orang yang membunuh itu tidak mewarisi ia dari peninggalan si maktul, orang terbunuh, akan sesuatu apapun. Hatta fi syar'i Musa, hingga pada syariat Nabi Musa juga sama. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, pembunuh tidak mendapatkan harta warisan. Wa sababu qatlihi iyahu annal maktula kana ghaniyan, bermula sebab bunuhnya akannya si katil itu bahwa sungguhnya si maktul ada ia kaya, orang yang dibunuh itu orang kaya. Wal qatilu kana faqiran, sementara orang yang membunuh itu fakir. Falamma tala umrul maktul qatalahu liyarisahu, maka manakala si yang dibunuh tadi umurnya panjang, dia pun dibunuh supaya lebih cepat mendapatkan harta warisan. Wa qila ghairu dzalik, ada yang bilang lain lagi. Nah, ini langsung ayat selanjutnya ya, padahal belum ada. Ini udah ada qauluhu summa qasad ya. Padahal di sebelah sini nih. Nah, kita lanjutkan. Summa qasad qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasad, kemudian keraslah oleh hati-hati kamu ayyuhal yahudu, wahai orang Yahudi. Apa arti qasad? Salubat, keras ianya hati, angqabulil haq, keras dari menerima kebenaran. Mim ba'di dzalik, kapan hati kamu keras? Mim ba'di dzalik, sesudah demikian, ail madzkur, sesudah demikian yang tersebut, min ihya'il qatili wa ma qablahu minal ayah, daripada sesudah hidupnya si katil, orang yang terbunuh, dan sesudah ma sebelumnya daripada ayat-ayat. Artinya, wahai Yahudi, kemudian hati kalian menjadi keras, susah untuk menerima kebenaran. Sesudah kalian melihat bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang terbunuh dengan hanya pukulan dari bagian dari sapi. Sesudah kalian melihat berbagai macam keajaiban sebelumnya, tapi hati kalian sekarang menjadi keras. Fahiyakal hijarah, maka dianya hati itu seperti batu, fil kaswati, dalam kerasnya. Hati kalian benar-benar keras seperti batu. Jadi enggak disamakan, enggak fahiyakal hadid, enggak seperti besi, seperti batu, karena batu lebih keras dari besi. Kalau besi lumayan, masih bisa dibengkokkan mudah lah, dibakar sedikit juga meleleh, tapi batu enggak. Nah, fahiyakal hijarah, maka dianya hati itu persis seperti batu, fil kaswah, dalam kerasnya. Au asyaddu kaswah, atau kepada
Kal hijarah, atau bahkan dianya hati itu asyaddu, lebih kaswatan, nisbah keras, minha, darinya batu. Bahkan hati kalian lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dari batu ini? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguhnya sebahagian dari batu itu sungguh ma, yang terpancar darinya ma oleh sungai-sungai. Ada batu-batu yang mengeluarkan air, berarti batu kan masih lembek. Jadi lam ini lam apa namanya, lam taukid. Ada juga yang menamakannya muzahliqah. Lam muzahliqah karena dia nggak bisa bertemu berbarengan dengan inna bareng-bareng. Makanya di sini ditaruh di mubtada muakhar, atau di apa namanya, di isim inna yang muakhar. Sesungguhnya sebahagian dari batu itu sungguh ma, yang terpancar darinya ma oleh sungai-sungai. Hijarah ini jamak dari hajar. Hajar mufradnya, hijarah jamaknya. Wa inna minha lama yashakkaku, dan sungguh sebahagian darinya batu itu sungguh ma yashakkaku, yang terbelah ianya ma. Fayakhruju, maka keluar darinya ma oleh air. Wa inna minha lama yahbitu, dan sungguhnya sebahagian darinya batu itu sungguh ma, yang turun ianya ma min khasyatillah, dari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu yang lalai dari apa yang kalian perbuat. Kita ulang lagi. Di mana kita ulang? Nah ini. Wa inna minha lama yashaqqaqu fihi idghamut ta fil asli fi syin. Sabit padanya yashaqqaqu itu memasukkan, mengidghamkan ta ke dalam asal dalam syin, sama seperti iddara'tum tadi. Jadi yashaqqaqu asalnya tashaqqaqu. Ta dirubah menjadi shin jadi bertasdid, jadi isyaqqaqa yasyaqqaqu. Nah, itu. Jadi padanya itu idgham ta pada asal dalam shin. Fayakhruju minhul ma, maka keluarlah darinya ma oleh air, dan sungguhnya sebahagian darinya batu itu ma, yang turun ianya ma. Ay yanzilu min uluwin ila asfal. Turun ianya ma artinya batu dari ketinggian kepada kerendahan. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa qulubukum la tata'assaru wa la talinu wa la tahsya'u. Dan bermula hati kamu itu tidak berbekas ya, tidak mau lembut ya, dan tidak khusyuk ya. Batu aja bisa khusyuk, tapi hati kamu tidak. Itu berarti hati kamu lebih keras dari batu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu yang lalai dari apa yang kamu perbuat. Wa innama yuakhirukum liwaqtikum, dan hanya saja mentakhirkan ianya Allah akan kamu, liwaktikum, bagi waktu kamu. Allah tidak langsung menyiksa kamu, Allah masih menunda. Wa fi qira'atin bitahtiyah, dan dalam satu qiraah dengan tahtiyah bacanya amma ya'malun. Nah, di sini ta'malun. Wa fihi iltifatun anil khitab, dan sabit dalamnya qiraah itu berpaling dari khitab. Jadi kalau di sini ya'malun, berarti itu terjadi perpalingan dari khitab menjadi ghaib. Tadi kan di belakang afala ta'qilun, summa kasat qulubukum, kum khitab. Kemudian kalau di sini kita ambil qiraah amma ya'malun, berarti ada iltifat darinya khitab menjadi ghaib. Coba kita lihat penjelasannya. Fahiya kal hijarah, maka hati itu seperti batu. Lam yushabbihhum bil hadid, tidak menyerupai hanya Allah akan mereka dengan besi, liwujudil lain, karena ada kelembutan padanya besi. Fil jumlah, karena walaupun besi keras tapi masih lebih lembut daripada batu juga. Au asyaddu, hadza tarakin, ini tasbih model naik. Awal kalian, hati kalian seperti batu. Au asyaddu, atau lebih keras dari batu, itu namanya taraki, meningkat ke atas. Wa hadza tarakin fi dzikri kaswatihim, ini
digunakan metode menaik dalam menyebutkan kerasnya hati mereka. Fa'au bimakna bal, berarti au bermakna bal. Bahkan hati kalian itu lebih keras dari batu. Fihi idghamut ta. Tadi di dalamnya tasyakkaku itu idgham ta. Fa asluhu, maka bermula asalnya itu yatasyakkaku. Sekarang ta-nya dirubah menjadi shin jadi yasyakkaku. Fa ubdilat ta, maka dirubah akan ta menjadi shin. Ini shinan menjadi shin. Summa udghimat fiha, kemudian diidghamkan akan dianya shin dalam shin. Nah, fayakhruju minhul ma, maka keluar darinya ma atau darinya batu oleh air. Maksudnya keluar air anharan dalam bentuk sungai, atau ghairaha, lainnya sungai, kal uyun, seperti mata air. Bahwa min ataf'am di atas khas. Yanzilu min uluwin ila asfal. Ada juga batu yang jatuh dari atas ke bawah. Kajabalit Tur, seperti bukit Tur. Wa waradama min hajarin yasqutu min uluwin ila asfal illa min khasyatillah. Dan telah waridlah oleh bahwa sungguh ma min hajarin, tidak ada dari satu batu pun yasqutu yang jatuh ia dari ketinggian kepada kerendahan illa min khasyatillah, melainkan karena takut kepada Allah. Setiap batu yang jatuh dari gunung ke bawah itu ada yang menyatakan jatuhnya karena takut kepada Allah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Akhadha ahlu sunnah min dzalik, memahami oleh ahli sunnah dari itu. Wa min qaulihi ta'ala, dan dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa, tidak ada dari sesuatu apapun melainkan bertasbih memuji Allah. Wa min qaulihi, dan dari firman-Nya Allah, alam tara annallah, apakah kalian tidak melihat bahwa sungguhnya Allah itu yusabbihu lahu, bertasbih baginya Allah man, oleh apapun yang ada dalam langit dan bumi. Apa yang dipahami oleh ahli sunnah, anna kulla syai'in ya'rifullah, bahwa sungguh segala sesuatu itu mengenal ia akan Allah. Yusabbihu, dan bertasbih ia akannya Allah. Wa yakhshahu, takut ia akannya Allah. Illal kafira minal insi wal jin, kecuali kafir dari manusia dan jin. Jadi semua makhluk mengenal Allah, kecuali yang tidak mengenal Allah kafir, baik kafir dari golongan manusia atau kafir dari golongan jin. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'un, apakah kalian berharap, ayyuhal mu'minun, apakah kalian masih berharap wahai orang yang beriman, ayyuminu, akan bahwa mereka beriman, yaitu Yahudi? Apakah kalian masih berharap wahai orang yang beriman akan bahwa berimanlah Yahudi? Berimanlah Yahudi lakum bagi kamu. Wa qad kana fariqum, padahal sungguh adalah satu golongan, fariqun ta'ifatun, padahal sungguh adalah satu golongan minhum dari mereka, ay ahbarihim, pendeta-pendeta mereka, itu yasma'una kalam Allah, mereka mendengar akan kalam Allah fit Taurat, dalam kitab Taurat. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubah akannya kalam Allah. Apa arti yuharifun? Ay yughayyirun, mereka robah akannya kalam Allah. Jadi yang dirubah itu maksudnya lafaz mim ba'di ma aqalu, sesudah ma yang mereka pahami akannya ma. Ay mim ba'di ma fahamu, sesudah mereka memahami akannya ayat. Wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu, annahum muftarun, bahwa sungguh mereka itu orang yang mengada-ngadakan. Wal hamzatu lil ingkar, bermula hamzah itu bagi ingkari. Hamzah di afatatma'un, hamzah ingkari. Artinya apa? La tatma'u, janganlah engkau terlalu berharap keimanan mereka Yahudi. Falahum sabiqatun fil kufri, karena sabit bagi mereka itu pendahuluan, terdahulu dalam kekafiran. Mereka memang dari dulu sudah ingkar. Padahal mereka tahu kebenarannya, tapi mereka menutupinya. Nah, qauluhu afatatma'un. Firman Allah afatatma'un sayati lil mufassiri annal hamzata lil ingkar, akan datang bagi mufassir oleh sungguh hamzah itu bagi ingkar, yang kita baca di terakhir hamzah ingkari. Fayahtamilu annaha muqaddamah min ta'khir, maka muhtamil juga bahwa sungguhnya hamzah itu didahulukan dari ta'khir. Bisa juga itu hamzah mestinya tertakhir tapi didahulukan karena sadar kalam. Wal aslu, bermula asal itu fa'atatma'u,
maka apakah engkau fa'atatma'u, maka apakah engkau berharap? Nah, quddimat didahulukan akan dianya hamzah li'annal has saudara, karena baginya hamzah itu permulaan. Jadi dibalik, jadi afatatma'u. Asalnya fa'atatma'u. Ada yang bilang seperti itu. Bahwa madhabul jumhur. Qala Dzamakhsyari, berkatalah oleh Dzamakhsyari, innal hamdata dakhilatun ala mahdhuf. Hamzah itu masuk kepada mahdhuf. Jadi hamzah masuk kepada mahdhuf, fa ataf berarti afatatma'u. Nah, menurut Dzamakhsyari bahwa sungguh hamzah itu masuk kepada mahdhuf wal fa atifah. Bermula fa itu yang mengatafkan di atas demikian mahdhuf. At-takdir atasma'una kalamahum wa ta'rifuna ahwalahum fatatma'un. Apakah engkau mendengar akan ucapan mereka dan engkau telah tahu keadaan mereka maka engkau tamak? Jadi menurut Syekh Dzamakhsyari, jadi hamzah ini masuk kepada jumlah yang mahdhufah. Kemudian fa huruf ataf, tatma'un ataf kepada yang mahdhuf tersebut. Takdirnya atasma'una kalamahum wa ta'rifuna ahwalahum fatatma'un. La yakuna minkum dzalik. Artinya tidak adalah dari kamu demikian, tidak sepantaslah darimu oleh demikian. Wa'lam annal hamdata la tadkhulu illa ala salasatin min hurufil atfi. Ketahui olehmu, ini faedah tambahan, bahwa sungguh hamzah itu tidak masuk ianya hamzah kecuali di atas 3 daripada huruf ataf. Hamzah hanya masuk kepada salah satu dari 3 huruf ataf. Waw ataf, awa, atau fa, afala, kemudian summa, asumma. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sampai di sini aja, jangan panjang-panjang. 30 menit. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.